saudara semua dalam keadaan luar biasa, amin. Ya. Ada yang baru pertama kali ketemu, selamat tahun baru walaupun sudah tanggal 13 ya. Ya, Friday the 13th. Hari ini hari Jumat ya. Puji Tuhan. Yang datang hari Rabu siapa? Nah, ini mungkin saya akan lanjutkan dari yang hari Rabu. Ya. Ketika hari Rabu saya menyampaikan tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Dan di mana kita belajar terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus, walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Ya. Dan kita masuk di sini dengan tema subtemanya yaitu a light shine in the darkness. Ya. Jadi sinar itu akan menerangi kegelapan atau terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Ya. Siapa yang percaya sudah menerima terang? Angkat tanganmu. Amin. Lalu bagaimanakah kita kalau kita sudah menerima terang tersebut? Ya. Apakah kita santai-santai saja atau biasa-biasa saja? Ya. Kalau kita sudah menerima terang itu, Tuhan Yesus kan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi beroleh terang, hidup yang terang, kehidupan." Ya. Dan Tuhan juga menyampaikan bahwa kamu adalah terang dunia. Ya. Nah, terang itu pasti tidak pernah ditaruh di bawah, selalu di atas. Ya. Selalu di atas. Haleluya, puji Tuhan. Karapaseta karaya, sena karalama sena karaya. Oh ya nama sena karaya paseta karaya. Kina karalala paseta karaya. Saya melihat terang di Ibu Sondang. Kina karalama sena karara. Ibu Basaro Ibu. Sena kana karara paseta karaya. Sena karara paseta karaya paseta. Kina karara pasena karara paseta karaya. Korara masena karara palayana. Sena karala malayana karaya paseta. Kina karala malayana karala masena. Keras Basaro Ibu. Sena karara paraya. Kina karala malayana karaya. Oh ya karara paseta karaya. Kina karala masena karaya. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Jesus. Kina kana masena karana masena karaya. Kina karana masena karaya. Kina karana paseta karaya. Pada suatu saat Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Dia yang adalah terang itu, dia harus memasuki kota Yerusalem. Tapi sebetulnya dia sudah berkali-kali masuk ke kota tersebut. Tapi dalam momen ini berbeda dengan yang lain-lain. Ketika dia sudah mau masuk di dalam masa-masa penderitaan, dia masuk lagi ke kota Yerusalem. Ya. Kita buka di dalam Matius 21. Ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada seorang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya.
Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang berpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar ke Betania dan bermalam di situ. Sampai di situ. Suatu perjalanan yang luar biasa. Suatu perjalanan bukan sekedar perjalanan, tapi dia berjalan memasuki kota Yerusalem. Ya. Terkenal dengan triumphal entry. Ketika dia masuk di Yerusalem, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia meminta murid-muridnya untuk masuk ke kampung, untuk melepaskan keledai. Dia sudah tahu ada keledai yang tertambat di situ. Dan dia harus mengendarai keledai. Dan yang dikendarai itu yang adalah yang beban yang masih muda. Yang belum pernah dijamah orang, belum pernah dikendarai oleh orang. Dan itu adalah kendaraan yang harus dipakai seorang raja. Kalau ia masuk ke suatu kota, ibu kotanya, dia harus mengendarai keledai yang belum dijamah, belum pernah dikendarai. Dari situ ketika dia mengendarai itu pun, orang lain yang melihat itu sudah tahu bahwa ini adalah raja. Karena ketika dia menaiki beban yang muda itu, dan beban muda itu, keledai itu tidak meronta, keledai itu tidak jingkrak-jingkrak, keledai itu tidak lari, tapi keledai itu tunduk, menurut. Nah, itu tandanya yang naik di atasnya ada kuasa, ada otoritas, yaitu raja itu sendiri. Sudah tertulis bahwa ia harus mengendarai keledai. Karena beban yang muda itu, kalau dikendarai oleh orang raja, dia tahu. Keledai aja tahu, mengerti yang naik ini raja, makanya dia tunduk. Nah, itu terkenal, di situ dia masuk. Dan ketika dia mengendarai keledai itu, dia masuk, semua orang itu langsung melihat. Mata dari orang banyak yang mengikuti dia. Selama ini banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus. Dan mata mereka langsung terbuka dan mereka melihat Yesus naik keledai.
ketika mereka semua melihat Yesus naik keledai, mereka langsung membuka outernya, jubahnya, semuanya dibuka. Dan langsung dibeberkan, dihamparkan di jalan. Seolah-olah mereka membuat red carpet. Mereka membuat jalan untuk raja itu masuk. Mereka bisa tahu. Karena sudah dibukakan. Light itu membukakan mata mereka. Terang yang ada di dalam Yesus Kristus itu membukakan mata banyak orang itu bahwa dia adalah raja itu, bahwa dia adalah Mesias itu. Mereka tahu semua. Bahkan yang nggak punya outer, nggak punya jubah, mereka mengambil dahan-dahan pohon, daun-daun untuk terus tetap dibeberkan di jalan supaya menjadi tanda bahwa ini adalah jalan masuknya raja itu. Alkitab kita mencatat bahwa di sini dengan kata-kata Yesus dieluh-elukan. Saudara mengerti kata eluh-elukan itu seperti apa? Disanjung tapi itu lebih enak. Kalau dieluh-elukan ini kurang enak. Ya, dieluh-elukan itu hanya seperti kayak, saya boleh pakai bahasa Surabaya? Saya nggak tahu bahasa sini soalnya. Dibombongi itu apa ya? Kayak dibombong ya, di apa ini? Hah? Ah, bukan sih. Ya disanjung tapi bukan hanya sekedar sanjung. Kalau sanjung itu bisa baik, bisa juga negatif. Tapi kalau dielulukan itu hanya, oh ya begini seperti itu aja. Tetapi sebetulnya mereka dalam hatinya belum semua mereka menerimanya. Di Alkitab kita mencatatnya kata-kata dielulukan. Ya. Ada di terjemahan di Amplified ditulis dengan triumphal entry. Triumph itu adalah kemenangan, kekuasaan. Yesus masuk dengan suatu kemenangan. Dan ketika dia dielulukan itu, gimana posisinya dia? Bagaimana dia? Kalau misalnya saudara ini semua ada yang mengeluh-elukan, nah gimana? Pak Budi, Pak Kris, gitu. Nathan, gitu ya. Wah hebat main gitarnya Nathan. Wah Andre keyboardnya hebat. Wah Beka nyanyinya sekarang luar biasa. Dielulukan. Disorak-sorik ya seperti itu ya. Oh gitu ya, gitu. Bukan sengaja gitu ya. Atau ada juga yang sungguh-sungguh bagaimana? Sudah langsung besar di kepala kalian. Sudah besar ya langsung. Wow saja segini seperti itu. Ya. Light shine in the darkness. Ketika terang itu menerangi kegelapan, dia akan menjadi spotlight. Dia akan menjadi satu titik spotlight. Dan ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, kota Yerusalem, dia yang ada terang itu, dia menjadi spotlight, menjadi satu titik. Dan semua mata memandang dia. Semua mata memandang dia. Coba bayangkan saudara, ketika saudara berada di bawah spotlight itu, semua mata memandangmu. Yang ada adalah grogi. Sinar yang tajam itu terarah kepada Yesus. Karena dialah sinar tersebut. Pada saat itu semua mata memandang dia dan berkata langsung, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata. Ada yang tanya ini, ada yang mengeluh, siapa sih? Tadi dia nggak tahu, Hosana, Hosana. Tapi mereka ternyata tidak tahu siapa ini. Oh itulah Nabi dari Nazaret. Ketika itu juga Yesus masuk ke bait Allah. Ternyata ketika dia melihat bait Allah yang rumah bapaknya itu sudah menjadi sarang penyamun. Ada banyak meja-meja berjual beli, orang-orang berjual beli, menukarkan uang segala sesuatu.
Dan Yesus memutarbalikan itu, membalikan itu semua dan membuangnya itu semua. Dan dia berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saya tidak membahas di sininya lagi karena kemarin hari Rabu sudah saya bahas. Tetapi kelanjutannya adalah menara doa adalah rumah doa daripada Tuhan. Dan Tuhan membersihkan terus sejak dari awal. Tuhan bersihkan terus, bersihkan terus, bersihkan. Dan saudara dan saya adalah rumah doa daripada Tuhan Allah Bapa itu. Bait Allah itu adalah saudara. Dan itu dibersihkan terus, dibersihkan terus, dibersihkan terus. Kalau mau dibersihkan. Kalau tidak mau dibersihkan, menjadi apa? Sarang penyamun. Menjadi sarang penyamun. Kalau kita ini sadar bahwa kita adalah bait Allah, itu akan dibersihkan setiap hari. Setiap hari Roh Kudus akan membersihkan kita. Dengan apa? Dengan spotlightnya itu, dengan sinarnya yang tajam itu, dengan sinarnya yang tajam dan menyelidiki semuanya. Semuanya itu dibersihkan. Kalau masih ada kegelapan, kalau masih ada iri hati, kalau masih ada amarah, kalau masih ada benci dendam, itu ditelanjangi dengan spotlight tersebut. Nah, itulah light shine in the darkness. Dia akan menerangi semuanya. Dia akan menerangi. Dan mereka semua diterangi. Ada yang bisa mengaku engkau adalah Hosana, Raja Daud. Ada yang bisa seperti itu. Ada juga yang mengelak, tidak mau diterangi. Ya. Tetapi ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia bersihkan semua yang kotor itu. Setelah dia dibersihkan itu, setelah membersihkan semua yang kotor itu, semua orang pedagang-pedagang, semua sarang penyamun-penyamun itu dibersihkan semuanya. Apa yang terjadi? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Setelah bait Allah itu dibersihkan, ada kesembuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada terang itu lagi. Amin. Tapi kalau bait Allah itu tetap gelap gulita, tetap suram-suram saja, maka tidak akan ada itu orang buta menjadi melihat. Yang ada tetap buta dalam kegelapan. Setelah Tuhan membersihkan bait Allah, ada orang buta yang disembuhkan, ada orang timpang yang diganti. Setelah melihat itu semua mujizat terjadi, ketika dia sudah menjungkit balikan itu semua meja-meja, ketika dia sudah membersihkan semua, lalu kemudian ada orang yang sakit-sakit dan dia menyembuhkannya. Jadi mata orang yang tetap buta, tetap gelap ini mulai jengkel. Karena ketika melihat mengalami mujizat seperti itu, banyak yang sorak-sorai, banyak yang memuji dia. Anak-anak kecil memuji dia, semua bersorak-sorai, semua menyatakan bahwa engkau Hosana bagi anak Daud. Semua berteriak Hosana bagi anak Daud. Semakin jengkel itu ahli Taurat, semakin jengkel itu ahli Farisi, semua semakin jengkel. Semakin jengkel, dan Tuhan tahu. Dan dia berkata kepada Tuhan, suruh diam itu orang anak-anak yang berteriak-teriak, suruh diam itu. Dan Tuhan berkata, tidakkah kamu mendengar ada nas tertulis bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau Bapa yang di surga sudah menyediakan puji-pujian. Ya. Bahkan Tuhan berkata lagi, kalau misalnya mereka itu tidak memuji raja yang masuk ini, tidak memuji raja yang masuk dengan keledai ini, Bapa yang di surga akan membuat batu-batu itu bisa menyanyi, memuji untuk Sang Mesias ini. Itulah terang. Ya. Tetapi mereka tetap di dalam kegelapan itu. Mereka tidak bisa melihat. Ya. Mereka tidak bisa melihat, bahkan mereka mengejek. Bahkan mereka semua jengkel, marah. Ya. Marah. Ya. Oleh karena itu saudara, kalau saudara dalammu ada terang, seharusnya di dalam hatimu sudah tidak ada jengkel, tidak ada marah, ya, tidak ada iri hati, tidak ada kecewa.
Harusnya sudah tidak ada. Kalau terang itu ada di dalammu, tidak akan ada itu kecewa, marah segala macam, sudah tidak ada lagi. Tetapi ahli Taurat ini masih dengar suara anak-anak kecil itu loh, berkata Hosana bagi anak Daud. Mereka sudah merasa gak nyaman. Mereka sudah merasa, aduh, orang begini aja kok, bukan raja kok. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah anak raja itu, bahwa Yesus adalah raja itu, bahwa Yesus adalah anak Daud itu, sang Mesias itu. Mereka tidak bisa melihatnya. Tapi mereka marah dan jengkel ketika ada orang lain yang bisa melihatnya. Bukankah itu seringkali seperti itu anak-anak Tuhan zaman sekarang? Kalau ada yang bisa melihat Tuhan Yesus, kalau ada yang bisa mendengar suara Tuhan, kalau ada yang bisa bergaul dengan Tuhan, mereka bukannya bersuka cita, tapi mereka menjadi semakin jengkel. Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Pelajaran pada hari ini adalah ketika kita diterangi oleh terang itu. Ketika kita diterangi oleh Yesus Kristus terang itu, maka kita menjadi terang itu. Betul? Dan saudara nantinya juga akan menjadi spotlight itu. Apakah gampang menjadi spotlight? Berada di bawah spotlight itu aja sukar. Ya. Saya ada gambar, bisa tayang ya? Yang pertama, kalau Yesus ketika masuk, ini adalah spotlight ya, dari atas. Nah, ya, spotlight seperti itu. Pernahkah saudara berada di situ? Pernah ada? Siapa yang pernah di panggung begitu dalam keadaan seperti itu, hanya single spotlight? Ya, panas kan? Panas sekali di situ. Silo panas, bisa melihat sekelilingnya? Enggak. Tapi bisa melihat sinar tersebut. Itu menjadi spotlight seperti itu. Kayaknya enak kalau berada di spotlight itu, betul? Enak ya? Enak ya? Senang ya? Banyak orang yang kepingin berada di bawah spotlight itu. Bisa tayangkan lagi yang kedua. Nah, itu lebih jelas. Lebih ini, tahan dulu ya. Orang yang mau berdiri di bawah spotlight itu gak gampang. Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia masuk ke dalam Yerusalem, dia satu-satunya, dia semua mata itu menyorot dia. Semua mata melihat dia. Tetapi dia tetap rendah hati. Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi, oh ya terus dada begini ya, seperti ini. Tidak, Yesus tetap seperti itu. Nah, ketika masuk di dalam spotlight seperti itu, saudara pikir enak. Tapi itu ada diameternya. Ya. Kalau kira-kira saudara berada di dalam diameter itu, saudara tetap menjadi spotlight itu. Walaupun engkau bukan spotlight. Tapi ketika saudara keluar dari diameter itu, saudara akan menjadi gelap. Coba gambar yang pertama saja, lebih terang nanti, lebih kelihatan gelapnya. Nah, ketika saudara keluar dari lingkaran yang putih itu, saudara bukan lagi dikatakan saudara di bawah spotlight. Dan saudara, raut wajah saudara akan jadi gelap. Ya. Ketika ada suatu acara, ya boleh ini kan nanti saya ini lagi. Lampu itu akan mengikuti. Ya. Yang mengikuti lampu atau orangnya yang mengikuti lampu? Hah? Bisa dua kali, bisa dua-dua. Orang yang mengikuti lampu atau lampu yang mengikuti. Artinya orang dengan lampu itu harus menjadi satu. Harus menjadi satu hubungan. Harus ada tertulis perjanjian. Oh nanti ini ada, kalau misalnya suatu drama atau apa ya seperti itu, atau suatu role gitu ya, pasti akan sudah tertulis. Nanti di sini scene yang sini ini harus spotnya begini, ngikutin gerakannya seperti itu. Dan yang bergerak dengan lampu gerakannya sama. Dan tidak boleh keluar dari diameter tersebut yang putih. Ya. Kalau kita mau berada di bawah spotlightnya Tuhan,
daerahmu itu tidak luas. Daerahmu hanya kecil. Tidak bebas, daerahmu segini aja. Sebesar spotlight itu. Tetapi kalau bukan spotlight seperti lampu yang seperti ini, ya, kesini saya masih terang. Kesini masih terang. Di mana masih terang? Karena ini lampunya bukan yang sorot. Kalau lampu sorot itu, daerah yang disorot hanya satu titik saja. Satu titik saja. Kalau saudara sudah menerima terang Yesus Kristus, dan saudara menjadi terang itu, dan saudara berada di bawah terang itu, saudara tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Amin. Wah, bagaimana cara bisa bergerak Tuhan? Lingkarannya kuman kecil aja. Sedangkan ada yang berdoa, Tuhan luaskan daerah kekuasaanku. Seperti itu ya. Banyak supaya daerah kekuasaan menjadi luas gini. Ya. Tetapi Tuhan mau itu yang di spot sama dia adalah yang kecil seperti itu. Dan itu tajam sekali. Masuk sampai ke dalam itu dicari semuanya. Ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Daerahmu gak besar. Kamu gak bisa bebas lagi. Tidak bisa hangout dengan seenaknya sendiri. Tidak bisa lagi melakukan kegiatan yang dulu lagi. Sudah tidak bisa lagi. Ini mengikuti boundary dari sinar tersebut. Bagaimana? Apalagi kalau kita ini sudah diterangi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, kita diterangi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gambar yang ketiga, semakin terang, semakin terang. Ya. Tapi sinarnya itu semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Ada 3 mata yang melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin agak diperbesar lagi itu daerahnya. Tetapi semakin terang, semakin menembus semuanya. Dan semakin apa? Transparan. Semakin kelihatan semuanya. Tidak bisa lagi sembunyi. Tidak bisa lagi sembunyi. Saudara, dunia memiliki spotlight ini. Dunia memilikinya. Yang disorot oleh dunia apa? Kebaikan, kejahatan, itu jadi spotlight semuanya. Itu kalau saudara lihat berita-berita itu yang jadi sorotannya adalah kejahatan, malapetaka, kejahatan. Yang baik juga disorot, yang baik disorot. Ketika dia menyorot orang yang baik, yang kaya, yang luar biasa, hanya sorotannya sampai di depan saja. Dunia tidak bisa menyorot sampai kehidupan yang terdalam. Mereka tidak bisa menyorot itu. Mereka tidak bisa menembus melihat yang sampai ke dalam. Sekalipun orang itu baik, berbuat amal, melakukan segala banyak kebajikan, tapi sorotannya sampai di luarnya saja. Tetapi 3 lampu, 3 sorotan dari surga itu menyorot sampai ke dalam. Dunia melihat yang kelihatan. Dunia menyorot yang kelihatan. Yang hari ini top siapa? Yang hari ini perusahaannya lagi naik siapa? Itu yang disorot. Yang hari ini banyak followernya siapa? Itu yang disorot. Dia semua disorot yang kelihatan. Tapi justru Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyorot yang tersembunyi. 3 lampu yang dari surga itu mencari yang tersembunyi, bukan yang kelihatan di luar. Bukan pelayananmu yang disorot, bukan aktivitasmu yang disorot, bukan amalmu yang disorot, bukan banyaknya doamu yang disorot, bukan lamanya doamu yang disorot. Bukan banyaknya kamu membaca Alkitab berkali-kali itu yang disorot, bukan. Tapi 3 lampu sorot yang dari surga itu
Dia menyorot yang sampai tersembunyi itu. Yang tersembunyi itu yang disorot. Itu yang menjadi spotlight. Itu yang dilihat. Itu yang dicari. Oleh karena itu Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Kalau kamu memberi, berilah dengan yang hati yang tersembunyi. Karena Bapa itu menilai dari yang tersembunyi itu. Artinya apa? Hati manusia roh yang terdalam. Manusia jasmani kita kelihatannya baik semuanya. Tapi manusia rohnya kita bagaimana? Light in the darkness, light shine in the darkness. Itu juga ketika saudara disorot. Ketika engkau disorot, saudara akan disorot. Kalau saudara sudah menerima Yesus Kristus yang ada terang itu, engkau pun akan disorot oleh orang lain. Semakin terang dirimu, semakin disorot orang lain. Semakin melihat, semakin menjadi spotlight, disorot. Banyak semakin dilihat. Tapi mereka melihatnya, ingat, hanya sebatas luar. Oleh karena itu pentinglah bagi diri kita untuk memperhatikan yang di dalam ini. Karena yang di dalam inilah yang diselidiki, yang dilihat, yang bisa dilihat oleh lampu yang dari surga itu. Bapa melihat yang di dalam. Dan kalau kita dilihat yang di dalam ini, kemudian kita ini jatuh yang di dalam, bukan yang di luar. Sebelum jatuh yang di luar tuh jatuh yang di dalam dulu. Ya. Kalau misalnya seseorang hamba Tuhan jatuh dalam perselingkuhan, itu bukan di luar dulu, tapi di dalam dulu. Manusia yang di dalam, manusia rohnya itu jatuh dulu. Manusia roh yang di dalam itu sudah selingkuh dulu, baru dia bertindak. Tapi manusia rohnya di dalam itu sudah menjadi selingkuh. Dia sudah selingkuh dengan iblis. Sehingga tindakannya adalah perselingkuhan. Ya, jadi kalau seseorang itu memulai di dalam ini dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka akhirnya dampaknya itu semua akan kelihatan. Ya, itu akan kelihatan sekali. Bagaimana isi yang di dalam itu akan nampak keluar. Karena terang yang tadi itu transparan. Terang dari surga itu menjadikan kita transparan. Dan Tuhan, ya, Tuhan mau kita ini transparan. Sebagai wakil dari Dia, sebagai duta besar, atau sebagai mempelai juga bahkan, kita tuh harus transparan, terbuka di hadapan semua orang. Transparan, kelihatan. Kalau dulu pernah berbuat dosa, kita harus berani mengakuinya. Dan kita ketika suatu saat menjadi spotlight, kesaksian kita gak masalah. Bahkan justru kesaksian kita, siapa tahu bisa menjadi berkat bagi orang lain yang dulunya pernah tinggal di dalam dosa kita. Kalau kita pernah berdosa, tetapi kemudian kita tidak berani menyaksikan di depan umum, kita tidak berani, tapi bukan untuk diomber-omber seperti itu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus dan atas tuntunan Roh Kudus, kita menjadi transparan. Dan Yesus Kristus ketika masuk dalam Yerusalem, dia transparan. Semua orang tahu, itu anak Daud, itu Mesias, kelihatan semuanya. Saudara, pada akhir zaman seperti ini, banyak orang yang masih pakai layer-layer, banyak orang yang masih pakai selubung, pakai tudung, pakai topeng. Terang Kristus akan menelanjangimu. Terang Kristus akan menelanjangi manusia rohmu yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya itulah yang kita butuhkan. Kalau firman Tuhan ini tidak bisa menelanjangi kita, itu bukan firman Tuhan, itu firmannya manusia. Kalau firman Tuhan itu harus menelanjangi manusia rohani. Kalau firman yang disampaikan malah menutupi, malah menjadikan suatu baju lagi, baju luar lagi dikasih outer lagi, ditutupi lagi, itu bukan firman dari Tuhan. Tapi firman dari Tuhan selalu menembus, membongkar, membersihkan, menyucikan. Itu adalah firman dari Tuhan.
Dan ketika saudara kena spotlight seperti itu, jangan lari kepada kegelapan. Justru diamlah di situ biar engkau kena terang itu semuanya. Walaupun pada saat diterangi itu engkau harus mengalami segala macam. Biarkan terang Kristus itu menerangimu, membersihkanmu semuanya. Dan saat akhirnya setelah terang Kristus membersihkanmu, engkau menjadi terang itu sendiri. Dan terang itu terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita menjadi spotlight, kepingin menjadi orang yang tampil, yang bisa kelihatan seperti itu. Hati-hati kalau kita pengennya hanya tampil saja, kepingin tampil di depan, kepingin dilihat orang. Hati-hati, kalau engkau belum diterangi oleh terang Kristus Yesus, sangat berbahaya bagimu. Akan mudah sekali engkau lari kepada kegelapan tersebut. Karena daerah lingkaran dari spotlight itu hanya sedikit, tidak lebar. Dan kalau engkau mau keluar, ditarik ke sana, maka engkau akan kembali masuk dalam kegelapan tersebut. Karena itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita, dan Tuhan berkata, belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut, rendah hati. Kenapa? Karena ketika kita dibawa di spotlight, kita disorot, saudara tidak menjadi sombong, saudara tidak menjadi bermegah hati, saudara tidak menjadi tersanjung, ya. Tetapi saudara tetap rendah hati. Ya. Sorotan orang tuh ada dua tadi saya katakan, ada yang baik, ada yang jahat. Saudara pun akan disorot orang. Dari dirimu, yang baikmu, yang jahatmu. Itu akan jadi sorotan orang. Ya. Dan pada umumnya orang lebih suka menyorot yang jahat, yang jelek. Baiknya itu jarang disorot. Tapi yang jeleknya itu yang lebih suka orang itu menjadi sorotan. Ya, menjadi sorotan. Bahkan setelah menjadi sorotan menjadi omongan. Diomongkan justru yang jelek-jelek. Tetapi yang baiknya itu jarang sekali diomongkan. Ya. Nah, kita gak pedulikan yang itu. Saudara harus pedulikan apa sorotan Tuhan untuk saya. Kalau kita pedulikan sorotan dari manusia, engkau hanya pengen tampil baik. Gimana ya untuk jadi baik? Gimana ya supaya nanti kesannya baik? Gimana ya nanti supaya kesannya oh baik sekali, oh rendah hati sekali, oh penuh kasih sekali. Gimana ya? Kita semua hanya mempedulikan penampilan yang luar. Tetapi kalau saudara mempedulikan sorot yang dari surga, dari Tuhan, saudara akan lebih belajar lagi. Engkau akan tunduk lagi, belajar lagi kepada Yesus. Bahaya ketika orang mulai menyanjung dirimu. Kalau engkau belum diterangi, engkau bisa jatuh. Yesus naik keledai muda. Keledai muda ini gak jatuh. Kok bisa mengangkat beban dari Yesus? Karena Yesus lemah lembut. Karena Yesus adalah rendah hati. Dan Yesus adalah Raja, memiliki kuasa itu. Dan ketika saudara menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun sesungguhnya sudah menerima kuasa tersebut. Dan ketika engkau menerima kuasa tersebut, nah ini, kalau engkau tidak mengendarai beban yang mudah, maka engkau menjadi sombong. Tapi ketika engkau mengendarai yang mudah, artinya lemah. Keledai yang muda itu lemah. Artinya ketika kita disorot, diangkat oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kita asalnya dari orang yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mampu apa-apa. Dan kita harus tahu asalnya kita dari mana. Supaya ketika disorot itu, tetap engkau menjadi rendah hati, tidak menjadi sombong. Akan menjadi banyak sorotan nanti saudara. Dalam kehidupanmu akan mulai disorot orang.
apalagi yang sudah berubah. Yang dulunya biasa-biasa saja, kemudian semakin rohani, itu akan semakin disorot. Yang semakin rohani lagi akan semakin disorot. Apalagi dengan teman-teman sedekatnya itu pasti akan disorot. Ya, kamu semakin sombong deh, pasti dikatain gitu. Kamu jadi sombong, padahal nggak sombong. Kamu jadi sombong, kamu jadi kayaknya kamu menyendiri sebagai itu. Tidak, karena tadi itu daerahmu semakin kecil. Sinarmu itu semakin kecil. Makanya sinar dari lampu itu, yang sorot itu hanya kecil. Kalau besar itu tidak dinamakan lampu sorot. Biasa seperti itu. Biasa bisa menyerangi yang lain. Tapi khusus. Dan engkau pun akan menerima perlakuan khusus dari surga. Ketika lampu itu sorot kepada kamu, engkau akan menerima perlakuan khusus itu. Yang mana itu hanya didapat di daerah itu saja. Yang dikena lampu itu tidak akan mendapat terang itu. Pada waktunya nanti sebentar lagi akan terjadi seperti itu. Surga hanya menyorot beberapa orang saja. Beberapa orang dari seluruh negara hanya disorot beberapa saja. Ketika yang lain mengalami masalah, yang ini yang kena sorotan, ini yang tidak akan kena masalah. Itu akan disorot seperti itu. Dan ketika saudara mau berada di bawah lampu sorot itu, engkau harus tetap berada di lingkaran seperti itu. Kalau enggak keluar, kau tidak akan mendapatkan sorotan itu. Saudara nangkap ini? Sebentar lagi akan terjadi. Dan itulah kegelapan. Kegelapan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Tapi surga menerangi orang-orang yang dipilih. Lampu sorot itu hanya digunakan ketika di dalam suatu teater, ya, drama kah atau acara kah, hanya disorot kepada satu orang, ya, satu orang saja, dan tidak dilakukan untuk yang lain-lain, hanya satu orang saja. Dan kerajaan surga akan menyorot hanya kepada satu orang saja, tidak kepada yang lain-lain, yaitu mempelainya. Hanya sorotan dari surga hanya untuk mempelainya. Mempelai tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kemana-mana, hanya di situ. Tapi itu menjadi sorotan, dan itu menjadikan suatu apa? Perlindungan juga, pagar juga kepada Tuhan. Mau menjadi spotlight? Mau berada di bawah spotlight? Mau disoroti oleh surga? Sekarang berikan diri kita. Kalau di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menerangi kita, itu menelanjangi kita semua. Kita harus bersih semuanya, transparan, ya, tembus. Bahkan sinar itu nantinya tembus, sehingga ketika kita masuk pada Yesus, sinar itu tembus dan tidak kelihatan kita, yang kelihatan hanya Yesus Kristus. Tapi kalau masih kelihatan kitanya, masih kelihatan kebaikan kitanya, masih kelihatan namanya kita, berarti kita belum masuk di dalam sinar yang terang tersebut. Kalau kita mau masuk dalam sinar terang Yesus Kristus, panas sekali saudara, panas sekali. Saya mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Mungkin bukan sesuatu yang rahasia bagi saudara semua, saya mengalaminya. Bagaimana hidup saya itu menjadi sorotan orang-orang. Saya mengalaminya. Semua orang menyorot saya. Sorotannya pasti sorotan yang jelek. Dan semua mengecam, semua kata-kata yang hujatan itu diberikan kepada saya. Itu sorotan yang jahat dari dunia. Tapi bukan orang dunia luar loh, orang gereja. Yang katanya mengenal Tuhan Yesus, itu menyorot saya seperti itu. Tapi ketika saya disorot, panas, panas, sampai-sampai panasnya saya itu nembus ke orang lain. Orang lain yang kepanasan, saya nggak kepanasan. Yang lain yang marah-marah, ya, banyak orang yang marah, tapi saya nggak marah.
disorot. Sorot yang jelek. Dan ketika saya disorot yang jelek itu, apa yang saya lakukan? Saya nggak peduli dengan sorotanmu. Saya nggak peduli dengan sorotan dunia. Yang saya pedulikan adalah sorotan dari surga. Kalau surga menyorot seluruh kehidupan saya, sampai ke dalam saya, sampai ke tulang sumsum saya semuanya. Saya tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting adalah bagaimana Rajaku berbicara tentang aku. Bagaimana mempelaiku pria berbicara tentang aku. Itu berdiri terus di sini. Tidak keluar dari daerah itu. Kalau saya mau keluar dari daerah itu bisa. Tapi saya sama gelapnya dengan mereka. Kalau saya mau membalas bisa. Tapi sama gelapnya dengan mereka. Tidak. Sampai hari ini saya tetap berada di lingkaran kecil itu saja. Biar Tuhan yang menyorot saya. Panas tidak bisa bergerak kemana-mana, nggak masalah. Tapi Tuhan mengetahui bisa menyorot saya. Sampai hari ini pun saya berkata, terangi aku Tuhan. Terangi aku Tuhan. Kalau misalnya masih ada yang tidak benar, masih ada gelap, terangi aku Tuhan. Setiap hari saudara kita harus minta, terangi aku Tuhan, terangi aku Tuhan. Supaya kita tidak berada di dalam kegelapan. Kalau dunia itu sudah pasti gelap. Tidak perlu ada kegelapan lagi, dunia pasti gelap karena dunia adalah kerajaan kegelapan. Namun saudara, kita ini dulu dari kerajaan kegelapan, kita sudah diangkat. Kita sudah dipindahkan, ditransfer, pindahkan masuk di dalam kerajaan terang. Memang daerahnya, spotnya itu kecil. Tapi memang itu terang yang diberikan dari kerajaan surga. Jadi jangan keluar dari daerah spot yang sudah diberikan dari kerajaan surga. Kalau engkau mau tetap menerima terang tersebut. Sedikit saja engkau mulai berjalan keluar dari situ, maka sinar di wajahmu mulai sudah gelap. Sudah tidak menjadi terang lagi. Kalau misalnya saya menghindar dari lampu, sudah tidak menjadi terang lagi. Muncul kegelapan itu. Kalau setiap hari kita tidak dibawa terang Kristus Yesus, pasti kita ini gelap, saudara. Makanya itu kita harus walking habitual fellowship with the Holy Spirit setiap hari. Kalau kita tidak terus bergaul dengan Roh Kudus, kita akan menjadi gelap. Karena terang itu hanya ada di dalam pergaulan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kalau setiap hari kita tidak bergaul dengan Dia, berarti kita bergaul dengan kegelapan. Itu saja. Jadi light shine in the darkness. Akan bersinar di dalam kegelapan. Seperti tadi saudara melihat spotlight itu. Kanan kirinya gelap, tapi dia bersinar. Dan hidup kita dikehendaki Tuhan hari-hari terakhir ini menjadi bersinar. Tetapi terutama adalah supaya terangnya Yesus itu bukan hanya mantul. Apa itu mantul? Oh, bukan itu. Mantul, jadi hanya kayak pantulan begitu, biasa seperti itu. Iya, cuman cerminan aja. Tetapi sinar itu sendiri akan bukan membias. Sinar itu akan membinasakan kita. Artinya sinar itu akan meniadakan kita. Jadi keberadaan kita ini jadi hilang. Karena begitu terangnya sinar itu, kita tidak kelihatan lagi. Itu harus. Bukan mantul seperti itu, tapi tetap ada nih figurnya, nggak bisa. Sampai kita ini tidak ada, hilang, tapi ada. Nah ini, bisa ngerti saudara? Kita ada, tapi tidak ada. Ada di mana? Ada di dalam terang itu. Ada di dalam Yesus Kristus. Tapi selama kita di luar terang, kelihatan kitanya. Kalau kita begitu masuk di dalam terang, kita nggak kelihatan lagi.
harusnya begitu. Yang kelihatan adalah Yesusnya. Kemana-mana yang kelihatan Yesusnya. Berdoa yang kelihatan Yesusnya. Memuji Tuhan kelihatan Yesusnya. Melakukan pekerjaan apapun kelihatan Yesus. Itu yang harus terjadi. Di mana saja kita berada harus kelihatan Tuhan Yesus, bukan kita lagi. Amin. Sampai kita menantikan. Memang kita nggak bisa hilang kayak misalnya hilang gitu, enggak ya, enggak kayak gitu ya. Itu gaib gitu, hilang enggak. Tetapi maksudnya kedagingan kita itu hilang, mati. Manusia daging kita itu mati. Tidak gampang disanjung, tidak gampang disogok, tidak gampang disuap, tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dengan apapun untuk keluar dari sinar itu. Tapi engkau tetap, saya tetap akan berdiri hanya di daerah di mana sinar itu berada. Amin. Jadi siapa yang mau jadi spotlight, yang mau berdiri di bawah spotlight, itu harus mengalami terang itu dulu. Dan ketika diterangi, jadi kayak meleleh kita ya, hilang, menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak kelihatan lagi, kehendakmu sudah tidak ada lagi, perasaanmu sudah tidak ada lagi, pikiranmu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah pikiran Yesus Kristus, perasaan Yesus Kristus, dan kehendak daripada Allah Bapa. Itu yang ada kalau kita berada di bawah terang Yesus Kristus. Amin. Sudah mau? Haleluya. Oke, light shine in the darkness. Amin. Biarlah terang itu terus menerus menerangi kita. Ya. Dan kalau disakiti dengan terang itu, jangan mengeluh, tapi semakin terangi aku Tuhan, terangi aku Tuhan. Amin. Ayo mari kita bangkit berdiri, saudara.